Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Bu, silakan. Iya, boleh duduk? Ya silakan Bu, monggo Bu. Oke, sibuk apa ini Pak? Ini sedang menganalisis nilai Bu, karena kemarin habis ulangan belum sempat saya analisis nilainya. Oh iya, bagus, Ya. rajin sekali ya Pak Tri ini ya. Ya enggak sih Bu, lah biasa aja. Iya, memang Ya. tugas guru memang harusnya menganalisis ya Pak, nanti biar Iya. tahu apa yang harus ditingkatkan. Iya, Baik Pak Bu. Tri, ini sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah, ya. Iya. Begini Pak, besok kita kan akan mengadakan supervisi akademik. Jadi Ya, kira-kira saya bisa masuk kelas Pak Tri kapan ini? ya. Besok pagi saya ada jadwal Bu, jam 1-2 di kelas 9E, nanti Bu bisa masuk ke kelas tersebut. Oke, di 9E. 9E Ya, nggih. jam keberapa besok Pak? Jam 1 dan 2. Jam Ya, 1 2 dan jam. 2 Ya. jam. Oke, Ya, baik. betul, ya. Lalu untuk kegiatan supervisi besok ini apa yang sudah Bapak persiapkan? Saya sudah menyiapkan ini Bu, rencana pembelajaran sudah saya siapkan, sudah saya print juga, kemudian medianya juga, alat-alatnya juga sudah saya siapkan untuk besok pagi. Oke, bagus. Lalu materi apa yang akan disampaikan besok Pak? Besok saya masih melanjutkan materi tentang teks laporan percobaan, yaitu bab yang terakhir, yaitu tentang menyajikan teks laporan percobaan. Oh, menyajikan teks laporan percobaan. Iya. Jadi menulis ya? Ya, awalnya menyusun dulu, nanti anak-anak baru menyajikan baik bentuk lisan maupun nanti tulisan. Gitu. Oke, baik. Kalau teks laporan percobaan kelas 9 ya itu ya, senang ya Pak ya? Ya, senang sekali Bu anak-anak. Ya. Oke, baik. Nah, di antara standar proses pembelajaran, kira-kira bagian mana yang ingin Bapak tingkatkan atau kembangkan besok Pak? Ya, besok saya ingin meningkatkan yang pertama jelas keterampilan menulis Bu, karena besoknya dengan nulis. Kemudian yang kedua kaitan dengan pembelajaran supaya anak-anak itu sesuai dengan gaya atau kecepatan dari anak-anak dalam belajar. Jadi mungkin anak yang senang nonton nanti saya tayangkan video, kemudian ada yang senang kinestetik atau gerak-gerak tuh anaknya ya, nanti saya bentuk kelompok supaya anak pindah tempat supaya tidak bosan. Oh, begitu. Jadi ada pengelompokan antara visual, kinestetik dan audio ya Pak. Iya, Keren betul, sekali nih Pak. Ya. Lalu indikatornya apa ini Pak, supaya murid ini bisa memahami konsep teks laporan percobaan, kemudian menikmati pembelajaran dengan gaya dan kecepatan belajar masing-masing. Ini Ya. indikatornya apa? Indikatornya ya pertama ya anak jelas menikmati atau nyaman dalam hal pembelajaran. Jadi nyaman, dia mengikuti dengan enak, dengan tenang. Kemudian juga anak tersebut bisa mengikuti juga dengan sesuai dengan kecepatan gayanya. Misalnya ada yang tadi senang nonton, nanti otomatis anak kan nonton ya, nanti akan senang. Yang lain nanti juga sama, nanti mungkin akan bentuk kelompok otomatis kan pindah tempat. Jadi anak-anak tidak bosan di tempat itu saja. Oke, Ya. keren. Saya membayangkannya sudah. Ya. Itu bagus sekali ya Pak. Ya, Oke, terima kasih, Bu. dari indikator itu tadi, kira-kira kalau misalnya sekarang ada skala ya, 1 sampai 10, kira-kira Bapak ada di level berapa? Kalau saya evaluasi diri sendiri itu saya masih di level 6 Bu, karena saya lihat anak-anak itu belum fokus dan kecepatannya juga beda-beda, jadi saya belum sampai ke situ. Oh iya, Ya, ya sudah level 6. lumayan di level 6 ya Pak Ya, sebetulnya ya. alhamdulillah, Oh, ya. ya. Kalau 6 berarti kira-kira ingin meningkatkan ke level berapa dalam supervisi ini? Jadi saya inginnya sih meningkat ya 2 digit aja dulu lah, ya level 8 nanti berencana. Oh, Jadi 8. saya tingkatkan Oke, ke oke, level oke. dari 6 ke 8. Oke, terus angka 8 itu yang seperti apa Pak? Angka 8. Angka 8 itu nanti anak-anak itu bisa memahami konsep yang saya sampaikan sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar dari anak-anak. Jadi nilai 8 tapi anak-anak bisa paham dan sesuai dengan kecepatan gayanya masing-masing. Oke, jadi ke level 8 ya. Ya, Bu. Terus untuk menuju ke level 8 itu untuk mengakomodasi anak-anak, gaya belajar anak-anak, kemudian senang dalam prosesnya, ini apa yang sudah Bapak siapkan? Yang saya siapkan besok kan ada video Bu, video nanti anak menonton, kemudian pembentukan kelompok juga nanti anak-anak saya bentuk kelompok menjadi 8 kelompok, kemudian juga
dengan ini konten dan ininya beda, apa materinya beda-beda. Ya. Apa yang Bapak maksud itu tentang pembelajaran diferensiasi? Iya, saya rencana seperti Ibu rencana, Oh tapi iya. pelaksanaannya Oke, kurang tahu oke. nanti. Ya semoga Oke. sih sesuai lah. Ya. Oke, baik. Jadi saya menangkapnya ada pembelajaran diferensiasi gitu ya, Pak Iya, ya. Bu, ya. Oke. Iya. Jadi setelah itu nanti Bapak apa namanya? Kira-kira selain diferensiasi ada lagi mungkin yang akan disiapkan besok? Ya, siapkan Pak, itu nantinya ini Bu. Kan tadi kan diferensiasi kontennya ya. Ya. Rencana nanti sebelum pembelajaran nanti ada untuk membuat siswa fokus, saya gunakan model teknik stop nanti atau ice breaking lah supaya anak-anak fokus sebelum mengikuti pelajaran. Oke, keren sekali ini rencananya Pak Tri ini terima ya. kasih, Bu. Oke, baik ya. Jadi nanti saya tunggu ya Pak ya, action Bapak di kelas 9. 9E. 9E besok ya, besok Sabtu, saya ya. Sabtu ya. Oke. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan tadi akan berhasil ya Pak, sehingga kualitas pembelajaran di sekolah kita akan semakin meningkat dan berimbas pada guru-guru yang lain. Amin, terima kasih Bu. Oke, selamat melanjutkan aktivitas ya Pak ya. Ya Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telur mengapung di gelas yang ada garamnya. Kenapa? Ini disebabkan karena masa jenis air menjadi meningkat sehingga telur mengapung. Ya, karena masa jenis airnya meningkat, telurnya mengapung. Mungkin yang lain tanyakan? Ya, cukup. Ya, cukup, ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada semuanya. Ya, oke, terima kasih sudah materi apa tadi? Laporan percobaan khususnya menyusunnya kita akan lanjutkan tentang bab yang kedua yaitu tentang teks pidato persuasif. Ya. Mari kita tutup. Sebelum ditutup, silakan nanti kalian membaca materi bab 1 itu ya, yang kedua tadi. Silakan di rumah baca-baca untuk persiapan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Bu. Ya, silakan Bu, ada apa Bu? Iya, selamat ya Pak. Tadi Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 9E dengan sukses. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Ya, oke. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi? Perasaan saya setelah tadi melaksanakan pembelajaran sangat senang Bu, karena apa yang saya rencanakan kemarin-kemarin itu bisa saya laksanakan dengan baik, sehingga anak-anak juga bisa mengikuti pelajaran dengan antusias juga Bu. Iya, jadi Bapak merasa senang ya sudah Ya. bisa melaksanakan pembelajaran sesuai rencana yang kemarin ya Pak. Ya, betul Bu. Oke, baik. Lalu bagaimana Bapak bisa menilai performa Bapak saat mengajar tadi? Ya, jadi saya menilai diri sendiri itu ketika anak itu bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, kemudian paham apa yang saya sampaikan. Jadi menurut saya itu Bu. Jadi anak bisa mengikuti dan paham apa yang saya sampaikan. Iya, baik. Jadi Bapak menilai tadi anak-anak atau murid itu tuh sudah memahami apa yang Bapak sampaikan ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Lalu kalau di skala 1 sampai 10, kemarin kan 6 ya Pak ya? Ya, betul. Bapak menilai sekarang Bapak di angka berapa? Kalau saya milih diri sendiri sih sekarang ya dengan yang tadi itu yang saya laksanakan ya 8 bulan sudah meningkat 2 digit dari yang kemarin 6.
Oke, luar biasa itu Ya, Pak. makasih. Keren loh Pak, sudah naik 2 digit ya Ya. Pak ya. Oke. Ya, Bu. Lalu untuk mencapai posisi 8 yang apa yang Bapak sudah lakukan Pak? Untuk mencapai posisi yang itu, yang saya lakukan, yang pertama jelas melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Misalnya kemarin saya merencanakan dengan model video motivasi untuk membuat anak fokus pada waktu pembelajaran. Kemudian juga saya berikan video untuk tes laporan untuk cobaan. Kemudian yang ketiga ada juga ice breaking untuk membuat anak itu lebih rileks dan tidak tegang ketika pelajaran tadi. Oh iya, oke. Jadi Bapak tadi sudah menyampaikan Bapak mengawali dengan video motivasi, kemudian ada konten video ya Pak, kemudian ada juga apa namanya ice breaking ya supaya anak tidak tegang. Oke. Terus apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak sudah berhasil? Ya, saya menilainya ketika saya menampilkan video yang disitu kan tugasnya anak-anak suruh mencatat hal-hal penting yang akan dibuat untuk laporan cobaan. Dan ketika saya amati itu anak-anak itu bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, anak-anak langsung menulis hal-hal pentingnya mulai dari tujuan, alat bahan sampai kepada simpulan. Jadi anak-anak itu saya lihat prosesnya sudah jalan sehingga saya anggap sudah berhasil itu Bu. Oke. Jadi bagus sekali ya Pak ya. Jadi anak-anak memang kemarin terlihat sudah langsung action ya setelah melihat video, kemudian mereka berkelompok, kemudian sudah apa namanya menentukan tujuan dan lain sebagainya dari video tersebut. Nah, lalu apalagi yang membuat pembelajaran tadi menurut Pak Tri bisa berkembang atau meningkat dari yang kemarin-kemarin? Ya, menurut saya yang bisa sebagai patokan bahwa pembelajaran saya itu meningkat yaitu ketika anak-anak itu dengan antusias mengikuti pembelajaran saya. Selain antusias juga mereka nyaman dengan pembelajaran yang saya lakukan tadi. Itu saja. Oke. Jadi Bapak menangkap bahwa ada semangat yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin ya Pak, dari sisi murid ya Pak ya. Betul, kemudian anak juga antusias ya memang betul ya. Kemudian bagaimana Bapak menilai kegiatan pembelajaran kemarin itu dikatakan berhasil? Ya berhasilnya ketika endingnya itu kan nanti anak-anak itu kan diskusi kan, itu kemarin diskusi mendiskusikan atau menyusun laporan percobaan. Kemudian ketika dipresentasikan itu memang sudah sesuai laporannya, sesuai yang ada di video itu Bu. Oke, baik. Jadi keberhasilan pembelajaran Bapak kemarin itu ditandai dengan adanya diferensiasi proses ya Pak, pada diskusi kelompok, kemudian ada presentasi dan hasil teksnya sesuai dengan yang di video itu ya Pak ya. Betul ya. Oke, luar biasa ya Pak. Oke, jadi Bapak sudah bisa mengukur keberhasilan Bapak lebih baik dari pembelajaran di sebelumnya ya. Oke. Mohon izin Bapak, Pak Tri, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika melakukan observasi di kelas Bapak kemarin? Ya, sangat boleh Bu, saya sangat senang jika ada masukannya. Oke ya. Mohon izin ya Pak, saya menyampaikan pengamatan berdasarkan rencana Bapak yang kemarin sudah disampaikan waktu hari Jumat ya Pak ya? Ya, betul. Oke, dari pengamatan saya kemarin, memang di sini Bapak sudah melakukan diferensiasi proses. Betul. Diferensiasi proses di sini catatan pengamatan saya sudah ada pengelompokan murid ya Pak. Jadi satu kelompok sudah dibagi menjadi 4. Dibagi 8 kelompok ya Pak. Satu kelompok ada anggotanya 4 siswa ya. Kemudian sudah ada LKPD betul ya Pak ya. Kemudian ada untuk pengelolaan kelas, kemarin saya menangkap ada motivasi di awal pembelajaran jadi anak lebih tergugah, anak lebih nyaman untuk masuk ke pembelajaran, memang harus dikondisikan dulu ya. Kemudian sudah ada pemilihan kebebasan, diberi kebebasan, murid sudah diberi kebebasan untuk berkelompok sesuai
pilihannya, jadi Iya. tidak memaksa harus kelompok ini Iya, ini iya. ya, betul. Oke, Iya, luar ada biasa, ya. baik. Kemudian sudah ada ice breaking senam otak ya Pak di Ya, tengah sudah. pembelajaran Iya. ya, betul. Anak-anak juga terlihat nyaman, senang ya Pak ya mengikuti karena senam otak ya Pak kemarin ya. Senam otak, betul. Kemudian di sini saya menangkap memang belum ada teknik stop ya Pak ya, STOP ya. Belum ada, ya. Kemarin kan direncanakan ada STOP begitu. Iya. Dan untuk media pembelajaran kemarin sudah ada video teks video percobaan ya Pak tentang telur mengapung ya. Iya. Terus tapi saya menangkap di sini memang untuk media kemarin belum ada contoh teks ya mungkin ya Pak. Ya, contoh memang teks belum sempat saya sampaikan ya. Iya, dan kalau dari rencana Bapak kemarin untuk mengakomodasi gaya belajar kinestetik memang saya menangkap belum ada ya Pak ya. Iya, belum ada ya. Terus untuk refleksi pembelajaran juga sudah ada di akhir pembelajaran. Saya menangkap kemarin ketika bertanya apakah perasaan kalian setelah pembelajaran selesai, ternyata mereka senang ya Pak ya. Iya, senang. Oke. Jadi catatan tambahannya untuk pembelajaran supervisi kemarin, yang pertama ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian catatan tambahannya, guru sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik. Jadi Pak Tri intinya sudah berhasil meningkatkan level ya. Dan murid saya amati juga nyaman, antusias, serta fokus mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan Pak Tri juga sudah baik berkeliling kelompok, membimbing kelompok secara individu ya, per kelompok, sehingga anak-anak itu tahu apa yang harus dilakukan dan lebih termotivasi untuk mengerjakan atau mengisi LKPD-nya. Ya. Dan yang satu lagi, murid itu berani tampil tanpa harus dipaksa, mereka sudah kesadaran, maju, dan ada umpan balik dari kelompok lain. Betul, ya. Nah, menurut Bapak dari penjelasan atau apa yang saya sampaikan tadi, menurut Bapak bagaimana? Ya, memang yang disampaikan betul. Jadi saya memang belum menyiapkan teksnya, memang belum ada untuk contohnya. Kemudian yang kedua untuk mengakomodasi itu yang anak yang tadi punya maksudnya kemampuan kinestetik ya, memang belum ada, belum saya lakukan. Dan selalu masukan tersebut bagi saya sangat penting dan akan saya gunakan untuk memperbaiki pembelajaran saya yang akan datang. Oke. Luar biasa ya. Jadi bisa diterima ya Pak apa yang saya sampaikan tadi ya. Iya, mohon izin ya Pak. Ya, oke. Baik Pak Tri, dari pertemuan ini apa yang sudah terbayang oleh Pak Tri yang akan lakukan ke depan untuk meningkatkan performa atau kompetensi di bagian itu tadi, mengakomodasi yang kinestetik tadi? Saya masukan yang Ibu sampaikan tadi, saya sudah kebayang besok akan melaksanakan sesuai dengan yang Ibu Ibu sampaikan tadi. Misalnya belum ada teksnya, nanti saya cari teks yang beragam tentang teks laporan percobaan. Kemudian juga akan memfasilitasi anak-anak yang mempunyai bakat kinestetik itu. Jadi nanti misalnya anak-anak saya suruh misalnya kerjakan di mana, misalnya di taman atau di mana, nanti akan saya laksanakan itu. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi rencananya ada diferensiasi konten yang beragam dengan tambah teks. Kemudian untuk yang kinestetik rencananya mau belajar di luar kelas ya Pak. Iya, luar biasa itu, semoga lebih senang. Dalam kelas tersebut ya. Oke. Lalu apalagi Pak yang bisa Bapak lakukan supaya bisa meningkatkan kompetensi pada area tadi, area yang belum tercapai? Ya, saya yang pertama akan kolaborasi dengan guru yang sudah melaksanakan itu, akan diskusi. Kemudian juga saya akan lihat mungkin contoh-contoh pembelajaran yang ada kinestetiknya di YouTube nanti. Saya akan lihat supaya besok bisa menerapkan di kelas itu. Oke, baik. Jadi rencana Pak Tri nanti akan berdiskusi dengan guru lain, kemudian akan mencari teks atau konten-konten di YouTube dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ini ya Pak, siapa yang akan membantu Pak Tri untuk meningkatkan kompetensi mengajar? Yang membantu yang jelas itu adalah guru ini guru satu mapel, karena itu yang satu jurusan. Juga nanti guru yang sudah punya pengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang dalamnya ada kinestetiknya, Bu. Oke. Jadi
nanti mungkin rekan MGMP Iya, sekolah ya Pak iya, ya. betul, Oke sekolah, oke ya. Karena di Terus sekolah kami kan ada MGMP Bahasa Indonesia ya juga, Bu. betul. Terus guru yang sudah berpengalaman mungkin ya sudah pernah melakukan ini ya diferensiasi juga ya. Iya, betul Oke. ya. Iya. Berarti ini bisa dikatakan sebagai tindak lanjut ya Pak. Iya, Tindak betul lanjut ya. atas rencana yang Bapak lakukan Iya. rencana kemarin. Iya, iya betul. Jadi kira-kira ini kapan Pak Tri akan melaksanakan rencana ini tadi Pak? Ya untuk rencana misal diskusi atau kolaborasi dengan teman sejawat ya secepatnya ya minggu depan tuh insya Allah sudah saya laksanakan. Untuk nonton video itu juga sama yang ada pembelajaran kinestetik ya. Ya minggu depan juga insya Allah sudah saya laksanakan. Saya lihat-lihat di YouTube, nanti yang cocok saya simpan kemudian saya pelajari. Oke, jadi mulai minggu depan ya Pak Ya, ya. rencana minggu depan Oke. ya, insya Allah ya. Minggu depan sudah mulai akan mencari berdiskusi seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir ini Pak Tri, Ya. apa yang Pak Tri dapatkan dari pertemuan kita baik dari pra, kemudian supervisi dan pertemuan kali ini? Ya, yang saya dapatkan yang jelas saya dapat tambah wawasan ya ilmu. Jadi dalam pembelajaran itu memang harus dilaksanakan atau disiapkan dengan baik-baik sehingga ketika proses pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik. Itu sebagai bukti bahwa itu terlaksana dengan baik adalah anak-anak bisa memahami apa yang kita sampaikan, kemudian anak juga nyaman dan senang mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Oke, jadi saya menangkap tadi Bapak menilai bahwa pertemuan kita jadi tambah wawasan, kemudian dalam melaksanakan pembelajaran kita harus menyiapkan segala sesuatu dengan matang ya Pak ya. Kemudian kalau ukurnya berarti anak paham, kemudian nyaman saat pembelajaran. Betul ya. Oke Pak, alhamdulillah ya Pak, sudah selesai ya pertemuan kita ya. Apakah sudah tercapai tujuan kita supervisinya menurut Bapak? Ya, salah sudah tercapai karena sudah ada masukan-masukan dan itu memang belum saya laksanakan. Oke. Baik. Saya kira cukup di sini ya Pak pertemuan kita. Ya, Bu. Terima kasih untuk Sama-sama. kerjasamanya. Silakan Bapak melanjutkan aktivitas yang lain. Sama-sama Bu, masih juga di atas ilmunya dan wawasannya. Iya, sama-sama Pak. Oke, Assalamualaikum.